Halo, di video ini aku mau ngejelasin tentang support vector machine. Jadi, support vector machine ini merupakan salah satu model dari klasifikasi di dalam machine learning yang konsepnya untuk mencari hyperplane terbaik sebagai pemisah dari kelas data. Jadi, hyperplane itu yang kayak gini. Ini hyperplane-nya, garis ini sebagai pemisah data. Jadi dari hyperplane ini datanya bakal terpisah di sini. Jadi ada misalnya ini yang bagian positif, yang ini bagian negatif. Terus dia juga pakai margin yang paling sederhana. Pokoknya marginnya dimaksimalkan. Margin itu jarak dari hyperplane-nya ke titik pertama data, si data-data yang dipisahkan. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca konsep lebih lengkapnya bisa dibaca dari slide PPT. Di sini kita bisa langsung masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama contoh soalnya untuk SVM linear. SVM linearnya ini pakai fungsi N. Terus ada yang kedua kan, non-linear di situ pakai fungsi SOR. Jadi, ya, jadi yang aku simpulkan sih kalau linear dia pakainya fungsi N, sedangkan non-linear pakainya fungsi SOR. Dan non-linear ini kemarin nggak ada dijelasin sama Pak Ari dan semoga nggak keluar. Oke, ini datanya. Hyperplane dari data yang ini. X1, X2-nya, Y-nya ini, lalu data ujinya ini. Nanti yang bakal kita uji setelah cari hyperplane dari data dari keempat data ini. Oke, bisa kita lihat di sini syaratnya. Cara meminimalkannya pakai setengah dari W kuadrat, mutlak W kuadrat sama dengan setengah dari W1 kuadrat tambah W2 kuadrat. Dengan syarat YI dikali W dikali X1 ditambah B lebih dari sama dengan 1. Dengan I-nya 1, berarti misalnya X1. X1 kan yang ini nih. Oh, terus kalau misalnya dia X2 berarti X2-nya yang ini. Seperti itu. Kita coba masuk ke pembahasan yang udah aku buat. Jadi yang pertama ini tadi soalnya hyperplane dari kelas data ini kan. Terus ini nanti uji datanya. Rumus untuk meminimalkannya itu ini dengan syaratnya tadi mereka. Sorry, syarat yang lebih jelas itu yang tadi ada di dalam PPT. Kalau di punya aku ini, kan tadi kan lebih dari sama dengan 1 kan. Ini min 1-nya ini bisa dipindah ruaskan ke sini kan dia jadi plus 1. Terus di sini X1 dikali W ditambah B. Sorry penulisannya agak jelek karena di sini W plus B-nya deket tapi X1-nya kayak misah. Padahal seharusnya di sini XI dikali W ditambah B. Habis itu lebih besar sama dengan 1. Atau yang paling bawah ini udah yang benernya bentukannya. Oke, kita masukin ke persamaan. Persamaannya tadi ini kan, YI dikali XI dikali WI ditambah X2, W2 ditambah B. Kita lihat di sini, Y-nya berapa? Untuk yang data pertama. Data pertama kan ini. Y-nya 1, X1, X2-nya 1, 1. Kita lihat untuk Y sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, kita masukin. Y1 berarti 1 dikali. X1-nya itu 1 dikali W1 ditambah X2, X2-nya di situ 1, habis itu dikali W2 ditambah B lebih besar sama dengan 1. Oke, ini kan 1 kan? 1 dikali W1, W1, 1 dikali W2, W2, lalu B-nya tetap B, karena dikalikan 1 ya udah dia tetap B lebih besar sama dengan 1. Begitu juga masukkan data yang lain ke dalam persamaan yang sama. Misalnya, di sini persamaan kedua, X1-nya 1, X2-nya min 1, kelas Y-nya, untuk nilai Y-nya min 1. Berarti di sini Y-nya min 1. X1-nya 1, X2-nya min 1. Oke. Masukin ke dalam persamaan ini, nah didapatlah nanti hasilnya seperti ini. Kalau yang masih belum ngerti perhitungannya, bisa hubungin aku aja lagi. Atau cari teman terdekat untuk nanya. Terus yang kedua, setelah dapat semua persamaan ini masukin ke semua data ya. Data ini kan ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Masukin ke semuanya. Lalu dari data tersebut kita cari masing-masing nilai dari W1, W2, sama B-nya. Nah,
Cara carinya kayak gimana? Bisa pakai persamaan variabel. Di sini aku pakai eliminasi. Eliminasi sama substitusi. Oh, eliminasi aja udah dapat ternyata. Pertama aku eliminasi persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan 2 untuk nemu W2. Lalu eliminasi persamaan 2 dan 3 untuk nemu B, eliminasi persamaan 1 dan 3 untuk dapat W1. Kenapa? Di sini kan W2. W1 sama B kan saling menghabisi kan kalau dijumlah. Nah, kita dapat nih nilai 2 W2 sama dengan 2. Ya udah W2 ketemu 1. Sedangkan untuk persamaan 2 dan 3, kita bisa lihat W1 juga saling menghabisi nih. Habis itu, W2-nya juga bisa saling menghabisi kalau dijumlah. Ya udah dapatlah nilai B. Begitu juga untuk persamaan yang ketiga. Jadi pinter-pinteran kita aja buat lihat mana yang lebih cocok biar gampang nemu nilainya. Nanti kalau pakai substitusi juga boleh. Nah, ketemu kan hasilnya di sini W2 nilainya 1, W1 nilainya 1, B-nya nilainya -1. Oh, sorry. Next. Oke, tahap yang kedua, kita visualisasikan. Tadi kan disuruh cari hyperplane-nya kan? Ya udah kita cari. Masukin ke dalam rumus awalnya. W1x1, tadi kita udah nemu nilai W1 berapa, nilai W2 berapa, nilai B berapa, kita udah tahu. Kita substitusilah. Tadi nilai W1 kan 1, nilai W2 1, nilai B-nya -1. Oke, 1 dikali X1, X1. 1 dikali X2, X2. Terus di sini -1, ya udah dikurangi aja 1 sama dengan 0. Jadi, untuk cari kelas hyperplane-nya, kita buat contohnya X1-nya ini sebagai si sumbu X, sumbu yang horizontal. X2-nya kita buat sumbu Y, sumbu si vertikalnya yang berdiri ke atas. Nah, dah. Kita mau tahu nih nilai X2 berdasarkan X1 itu berapa sih? Berarti kita pindahin aja ruasnya, X2 sama dengan, X1 kan nilainya positif, pindah ruas ke kanan. Ya udah dia jadi negatif. X1 nilai 1 tadi positif, pindah ruas ke kanan, jadi positif. Jadi 1 dikurang X1. Kayak gitu nilai untuk fungsi untuk nyari si X2-nya. Maka kita buat aja tabelnya. Di sini sebenarnya tabelnya untuk pembantu aja. Kalau kita mau cari titik potong dari hyperplane-nya, kita bisa langsung masukin 0 untuk nilai X1 dan juga 0 untuk nilai X2. Contohnya, di sini X2. Kita mau cari dulu nilai X2 kan? Saat X1-nya 0. Ya udah berarti X2 sama dengan 1 dikurang 0. Berarti nilai X2 1. Oke, kalau kita buat dalam di sini nggak ada coret-coret ya? Oh, ada. Kalau misalnya kita mau buat di sini nilai X2 sama dengan 1 dikurang, tadi kan X1-nya saat X1-nya 0 kan? 0. Berarti kan dia sama dengan 1. Nah, format si titiknya di sini X1, X2. X2. Kenapa? Karena tadi kan X1 kan kita misalin sebagai sumbu YX, X2-nya sebagai sumbu Y. Nah, makanya format penulisannya kan harus X1, X, Y biasanya. Jadi di sini kita buat X1, X2. Dari sini kita dapat titiknya. Tadi X1 kita buat 0, sedangkan X2 dari nilai X1 yang 0 ini kita dapat hasilnya 1. Berarti titik potong yang pertama itu 0,1. Terus yang kedua, saat X2-nya 0. Saat X2-nya 0, berarti X1, X2 kan sama dengan 1 dikurang X1. Berarti saat X2-nya 0, 0 sama dengan 1. Berarti X1-nya harus berapa sih biar hasilnya 0? X1-nya berarti harus 1 kan? Biar 1 dikurang 1 sama dengan 0, biar persamaan ini jadi benar. Oke, berarti di sini X1-nya kita dapat nilainya 1, X2-nya 0. Nah, udah buatlah titiknya dari 0,1, 0,1 di sini, lalu 1,0. 1, 1, salah.
sorry, yang 0,1 kan 0,1. Satunya berarti di Y, lalu 1,01 di sini, sedangkan 0-nya Y, 0-nya di sini kan Y-nya, berarti segarisnya ini. Nah, tariklah garis lurus untuk nemuin hyperplane-nya. Das, dari sini kita ketemu hyperplane-nya. Hyperplane-nya bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke kelas data uji. Data ujinya pakai rumus yang awal, X1 ditambah X2 min 1. Nilai X1 ditambah X2 dikurang 1. Kita lihat dari sign-nya. Misalnya X1-nya di sini 0, masukin. Masukin ke sini 0 untuk data yang pertama ya, 0 sama 5. Berarti 0 ditambah 5, 5 dikurang 1, 4. 4 itu positif atau negatif? Dia positif, berarti kita buat. Berarti sign-nya dia positif. Lalu di sini untuk yang min 1 sama 3. Min 1 ditambah 3, 2 dikurang 1. 1. Positif apa negatif? Positif. Begitupun juga selanjutnya bisa dilanjutkan. Jadi fungsinya data uji ini apa? Nah, data uji ini fungsinya kita cek untuk hyperplane ini. Terbukti nggak kelas positif sama kelas negatif yang ada di sini terpisahkan sama si hyperplane-nya dengan baik. Nah, di sini kita bisa uji dari tabel ini atau ini kan terbatas ya. Kita bisa pakai software di sini untuk nguji. Ada namanya Mathway. Ya gimana ya cara hapus annotate ya? Hapus. Oke. Nah, di sini kita bisa buat titiknya dari persamaan Y sama dengan, atau enggak ini aja. Ini X2-nya langsung aku buat aja ya. Y sama dengan 1 dikurang X. Kita pilih yang grab. Nah, inilah bentuk grabnya. Sama kan? Titik potongnya di 1 sama 1. Terus kita cek tadi dari data uji, yang pertama X1-nya 0, X2-nya 5. Balik lagi. Kalau misalnya X1-nya 0, X2-nya 5, 5 kan di atas sini. Berarti dia di daerah ini kan. Dia ada di daerah sebelah sini. Berarti positif. Oke, kita cek lagi. Saat min 1 sama 3, X1-nya min 1, terus atasnya 3. Nah, di sini titiknya. Sorry, aku annotate aja. Ini tadi yang 5 ada di sini, positif lah dia kira-kira. Terus di sini positif. Nah, terbukti masih terpisah di antara garis. Terus min 1 sama 3. Min 1 sama 3, min 1 sama 3. Udah. Baru di sini 6 sama min 1. 6 sama min 1. 6 sama min 1 di sini masih di antara garis juga, nggak menyalahi. Oke, di sini 2 sama min 3. 2 sama min 3, dia negatif. Udah terpisah garis. Terus 3 sama min 7. 3 sama minus 7. Minus 7 bakal ada di bawah kan, di bawah sini. Jadi oke, negatif juga. Jadi terbukti si hyperplane ini bagus. Dia memisahkan data si positif dengan data si negatif dengan baik. Jadi kayak gitu cara perhitungan hyperplane. Dapat kita simpulkan juga. Oh, bentar, di-clear dulu semua.
Dapat disimpulkan juga untuk tahapan dari algoritma SVM ini, yang pertama kita visualisasikan dulu datanya, data yang tadi dari soal. Lalu kita minimalkan margin dari persamaan syarat yang udah ada dikasih, lalu kita mencari persamaan hyperplane-nya. Setelah dapat persamaan hyperplane-nya, dapat nilai W tadi sama B-nya juga, kita visualisasikan hyperplane-nya. Lalu selanjutnya kita uji datanya dan lakukan klasifikasi apakah hyperplane ini baik atau enggak, berhasil enggak dia memisahkan data-data tersebut. Jadi sekian video ini, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Bye.